Brigade Al-Quds meluncurkan segerombolan roket yang menggempur Ashkelon dan Ashdod, Israel. Imbas luncuran memicu sirine berbunyi di seluruh pemukiman di wilayah sasaran. Mengutip Al-Mayadin pada 22 Mei, serangan dari Al-Quds ke Israel itu terjadi pada Rabu 21 Mei 2025 malam. Menggambarkan bahwa serangan Al-Quds tadi malam adalah gelombang baru tembakan roket dari perlawanan Palestina. Menurut media Israel, 3 roket diluncurkan dari Gaza Utara tak lama setelah peringatan sirine awal berbunyi yang memicu putaran kedua alarm di wilayah Gaza Utara yang diduduki. Serangan itu dilaporkan menargetkan tank IDF yang ditempatkan di sepanjang pagar pembatas di utara jalur Gaza. Sementara itu, Al-Quds mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut, menyatakan bahwa operasi itu sebagai respons terhadap pembantaian Zionis terhadap rakyat Palestina. Inggris jatuhkan sanksi ke Israel sebagai upaya jegal atas tindakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menangguhkan negosiasi perjanjian perdagangan bebas sebagai respons atas agresi brutal IDF terhadap sipil di jalur Gaza. Mengutip Tribun News pada 22 Mei, hal itu diumumkan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Inggris dalam pernyataan resminya baru-baru ini. Dalam pernyataan ditekankan bahwa Inggris tidak akan tinggal diam ketika hukum internasional dilanggar. Sehingga sebagai tanggapan, Inggris mengambil langkah konkret untuk Israel. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa tindakan brutal terhadap warga sipil di Gaza tidak bisa dibiarkan tanpa konsekuensi. Adapun sanksi yang dimaksud adalah penangguhan negosiasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA baru antara Inggris dengan Israel. Langkah ini disebut tetap menjadi sinyal tekanan ekonomi tambahan di tengah kritik internasional atas operasi militer di Gaza. Jika negara-negara Eropa lainnya mengikuti langkah serupa, Israel kemungkinan besar bakal menghadapi isolasi ekonomi yang lebih luas, juga bisa berdampak langsung pada ekspor, investasi, dan stabilitas ekonomi negara Israel. Mantan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert mengklaim bahwa perang Israel di Gaza tak memiliki tujuan, sekaligus mengakui bahwa aksi itu sangat dekat dengan kejahatan perang. Mengutip Tribun News pada 22 Mei, hal itu merupakan klaim dari Olmert dalam pernyataan wawancaranya. Dia tegas menyatakan bahwa apa yang dilakukan Israel sekarang di Gaza sangat dekat dengan kejahatan perang. Mengklaim bahwa perang tersebut tidak memiliki tujuan dan tidak ada peluang untuk mencapai apapun, terkhusus yang dapat menyelamatkan nyawa para sandera Israel di Gaza. Adapun pernyataan Olmert ini muncul setelah pengakuan serupa yang dilontarkan oleh Yair Golan, di mana secara garis besar Golan menyatakan bahwa Israel membunuh bayi bak sebagai hobi. Dengan begitu, pernyataan Olmert memicu badai politik dan reaksi yang mirip dengan yang dihadapi Golan, di mana dengan tokoh-tokoh politik tingkat tinggi di Israel bergegas melontarkan kutukan. Satu di antaranya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengecam pernyataan itu sebagai hasutan liar dan fitnah berdarah. Pasukan Israel dilaporkan telah melontarkan tembakan ke arah delegasi 30 diplomat Arab dan Eropa tepat saat mereka mengunjungi kamp pengungsi Jenin di tepi barat pada Rabu 21 Mei 2025. Mengutip Al-Mayadin pada 22 Mei, 30 diplomat itu terdiri dari duta besar dan konsul, di mana yang sedang melakukan kunjungan lapangan untuk menilai situasi kemanusiaan di Jenin, daerah yang sering menjadi sasaran operasi militer Israel. Sebagai respons, Kementerian Luar Negeri Palestina mengutuk insiden tersebut, menggambarkannya sebagai serangan terhadap misi diplomatik dan meminta pemerintah Israel bertanggung jawab penuh dan langsung atas serangan pengecut tersebut. Lebih lanjut, kementerian menekankan bahwa insiden itu tidak akan luput dari hukuman, sekaligus meminta masyarakat internasional, khususnya negara-negara yang terwakili dalam delegasi yang menjadi sasaran untuk mengambil sikap yang jelas dan tegas. Sekira 90 hingga 100 truk bantuan dari PBB telah bersiap di penyeberangan Karim Shalom, sekaligus diklaim akan siap menuju ke jalur Gaza dan didistribusikan ke warga sipil di sana. Mengutip The New Arab pada 22 Mei, kabar itu diutarakan oleh Stefan Dujarric, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam sebuah pernyataan pada 21 Mei 2025.
Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa hal ini terjadi karena otoritas Israel hanya mengizinkan tim PBB, terkhusus dalam hal untuk melewati satu area yang sangat padat, di mana dikhawatirkan akan melewati jalur yang mudah dijarah mengingat kekurangan yang berkepanjangan sudah melanda Gaza. Walaupun begitu, ia juga menyampaikan harapan bahwa truk pertama akan mampu membawa barang-barang ke gudang PBB sebelum didistribusikan ke penduduk Gaza yang tengah berada di bawah ancaman kelaparan parah. Zona perang Lebanon dikabarkan kembali memanas sejak Rabu 21 Mei 2025. Terbaru, 3 orang dilaporkan menjadi target serangan dalam serangan drone militer Israel di wilayah selatan. Mengutip Al-Mayadin pada 22 Mei, insiden itu terjadi pada Rabu 21 Mei malam waktu setempat, di mana Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan bahwa serangkaian serangan pesawat berawak Israel telah menargetkan beberapa kota di Lebanon Selatan. Hingga Rabu, 3 orang telah menjadi target. Rinciannya, seorang martir dikonfirmasi dan 1 orang terluka dalam serangan terpisah di kota Yatir dan juga di Bin Jibel. Menurut wali kota di kota tersebut, Khalil Korani, korban yang diidentifikasi sebagai Ali Hasan Abdul Latif Sweidan sedang mengoperasikan bulldozer. Tujuannya untuk membersihkan puing-puing dari rumahnya sendiri yang rusak akibat perang seketika. Pesawat nirawak tersebut langsung menargetkannya. Sementara dalam serangan terakhir, 1 orang dilaporkan tewas setelah serangan drone terhadap sepeda motor di kota Aitarun di distrik Bin Jibel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.